Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian duha bersama Buya Muhammad Elfi Syam LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang jenis-jenis kemunafikan. Dan kita mengajak pemirsa nantinya setelah Buya menyampaikan kajian nanti, bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Muhammad Elfi Syam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya Buya. Allah Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang jenis-jenis kemunafikan ya Buya. Iya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Muhammad Elfi Syam dengan tema jenis-jenis kemunafikan. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Suro TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa pada pagi hari Selasa, di mana kajian kita ada tentang akidah. Kita ambil dari kitab Majmu'ah At-Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kufur kufrani. Kufur itu ada terbagi kepada dua. Kufur akbar wa kufur asghar. Kufur akbar, kekafiran yang besar. Kita sudah pelajari bahwa dia ada 5 jenis. Ya, 5 jenis. Yang pertama yaitu kufur takdzib wa kufur iba wa istikbar wa kufur syak wa kufur i'rad wa kufur nifaq. Kemudian kufur asghar yaitu kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, dan dia seperti kufur ni'mah. Ya, wahyu kufur ni'mah. Jadi kufur besar mengeluarkan dari agama Islam, kufur kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dia juga disebutkan dengan kufur duna kufur, yaitu kekafiran di bawah dari kekafiran. Yani kafiran kecil di bawah dari kafiran besar. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu wa amman nifaqu fanaw'ani. I'tiqadiyun wa amaliyun. Adapun nifaq, dia ada 2 jenis. Yang pertama adalah i'tiqadi, yang ini bersifat i'tiqad, keyakinan, wa amali, yang bersifat amaliyah. Fa amal i'tiqadi, adapun yang bersifat keyakinan, fa huwa 6 anwa'. Terdapat 6 jenis dari nifaq ini, yaitu takdzibur rasul atau takdzibu ba'di ma jaa bihi atau bughdur rasul atau bughdu ba'di ma jaa bihi rasul atau al masarrah bin khifad din rasul awil karahiyatu bintisari dini rasul.
Fahadil anwa' as-sittah sahibuha min ahli darkil asfil minan nar. Yang pertama adalah mendustai Rasul. Yang kedua mendustai sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasul. Yang ketiga membenci Rasul. Yang keempat membenci sebagian yang dibawa oleh Rasul. Yang kelima bergembira atau bersuka ria, ya, bersuka hati, senang mundurnya agama Rasul. Yang keenam al-karahiyah, benci bintisari dini Rasul, benci menangnya agama Rasul. Maka 6 jenis ini yang memiliki keyakinan salah satu di antaranya, maka dia adalah bagian dari nifaq, munafiq, i'tiqadi, yakni sahibuha min ahli darkil asfal minan nar. Dia adalah pemiliknya atau yang meyakininya termasuk penduduk dari kerak-kerak api neraka. Wa amal amaliyah atau amal amali, yaitu adapun nifaq amali. Wa hiya 5 anwa', dia ada 5 jenis. Wa dalilu qawluhu, dalilnya adalah ayatun munafiq 3. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji mungkir. Wa idza tumina khana, apabila diamanati dia mengkhianati. Dalam hadis yang lain, wa idza khasama fajar, apabila dia bermusuhan dia melakukan kefajiran, kemaksiatan. Wa idza ahada ghadar, apabila dia melakukan perjanjian maka dia mengkhianati perjanjian itu. Fahadil anwa' al-khamsah, 5 jenis ini, wasahibuha min adkar asfal minar wa hadhil anwa' al-khamsah. Ya, ini adalah yang 5 jenis. Taib. Wa sahibuha min ahli ad-darkil asfal minan nar, na'udzubillah min nifaq wa syiqaq wa su'il adab. Wallahu a'lam. Saya mengatakan di sini bahwa pemiliknya atau pelakunya termasuk dari yang kekal, yang masuk dalam kerak-kerak api neraka. Namun yang sebenarnya nifaq yang bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam atau masuk dalam kerak-kerak api neraka, yaitu nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Apa itu nifaq i'tiqadi? Wa huwa alladhi yubtinul kufur wa yuthirul Islam. Dia adalah yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan Islam. Pemirsa dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Asal kata dari nifaq itu adalah an-nafaq, yaitu lubang marmut. Lubang marmut di mana dia masuk dari lubang keluar di lubang lain. Ya, dia masuk dari lubang keluar lubang lain. Tidak bisa keluar dari lubang yang sama, tapi terus keluar dari lubang yang lain. Nah, itu nifaq secara bahasa. Yang mana kita melihat, kita katakan juga nifaq itu adalah orang yang bermuka berdua. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nifaq sama dengan kekafiran, kesyirikan, kefasikan. Yaitu maksud samanya adalah sama-sama memiliki tingkatan-tingkatan dan derajat-derajat.
Di antaranya ada yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, di antaranya ada yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kekafiran juga begitu, kafir akbar, kafir asghar. Syirik juga syirkul akbar, syirkul asghar. Nifaq juga begitu, nifaq akbar wa nifaq asghar. Atau nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq akbar, dia bisa mengeluarkan pemiliknya atau yang meyakininya keluar dari agama Islam dan menyebabkan dia kekal di dalam api neraka, di kerak-kerak api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu nifaq akbar? Nifaq akbar yaitu ibtanul kufri fil qalb. Dia sembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Artinya hatinya tidak beriman. Wa izharul iman ala lisani wal jawarih. Menampakkan Islam di lisan dan anggota tubuh. Ya. Kita pernah mempelajari tentang iman, al-iman al-i'tiqad fil qalb atau al-i'tiqad bil qalbi. Keyakinan dengan hati. Wa nutqu bil lisani. Ya, mengucapkan dengan lisan, dinampakkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 perangkat. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Kita tidak bisa mengatakan bahwa iman itu hanya di hati, tidak perlu dinampakkan di anggota tubuh. Enggak, harus dinampakkan. Sementara orang munafik, poin pertama itu tidak ada bagi dia. Yakni iman di dalam hatinya enggak ada. Yang ada adalah dia sembunyikan kekufuran supaya dia tidak diketahui hakikatnya. Tapi dia berselubung dengan ungkapan-ungkapan Islam dan perbuatan-perbuatan Islam. Jadi dia tampakkan iman itu di lisannya dan di anggota tubuhnya. Maka nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi ini mengakibatkan dampak apa yang diakibatkan oleh kekufuran yang besar. Kufur akbar. Ya. Yaitu di mana iman dari pemiliknya enggak ada. Yani dari seorang yang nifaq akbar, dia tidak memiliki iman. Ya. Yang kedua, kekalnya di dalam api neraka. Dan malahan orang munafik azabnya lebih dahsyat dari orang kafir. Yaitu darkil asfal minan nar. Yaitu masuk di kerak-kerak api neraka apabila dia meninggal di atas kemunafikannya. Orang munafik, ya, walaupun dia tidak menampakkan perselisihan-perselisihan agama yang ada di hatinya, dia tidak tampakkan, dia sembunyikan itu. Dia sembunyikan kekufuran, dia sembunyikan ketidaksukaan dia dalam agama. Akan tetapi dia tampakkan secara amal zahir. Dia tampakkan secara lahir amalan-amalan dari Islam. Dia sholat, dia baca Quran, ya, dia membaca istilah-istilah Islam. Boleh jadi dia mendalami Islam dan seterusnya. Maka orang munafik ketika dia menyembunyikan perselisihan dia terhadap syariat dalam hatinya dan dia tampakkan amalan zahir dari Islam, maka di dalam secara zahir fenomena yang tampak dia adalah muslim. Dia adalah muslim.
maka berlakulah pada dirinya seluruh ketentuan-ketentuan seorang muslim, hukum-hukumnya kepada seorang muslim. Ya, di dunia, dan diberlakukan mereka itu sebagaimana memberlakukan kaum muslimin. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk membelah apa yang ada di hatinya. Ya. Dan untuk mengetahui apa yang dalam hati ini adalah sudah keluar dari kemampuan seorang manusia. Ya. Karena iman az-zahir, iman yang tampak itu, yang mana diberlakukan kepadanya hukum-hukum di dunia, tidak mengharuskan iman secara batin, sehingga dia menjadi seorang iman yang hakiki. Saya ulangi, iman yang zahir itu tidak menjadikan hakikat dia iman batin, tidak mutlazim. Ya, maka oleh karena itu kita lihat nifak itu sendiri adalah menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan ketidaksukaan terhadap agama, kebencian dan yang lainnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca Al-Qur'an, kita temukan dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang nifak. Kita ambillah contohnya dalam surah Al-Baqarah. 5 ayat pertama itu bercerita tentang orang-orang yang beriman. 2 ayat berikutnya adalah ayat yang bercerita tentang sifat orang kafir. Tapi 13 ayat setelah itu semuanya berbicara tentang tanda-tanda nifak, fenomena nifak. Dan nifak yang disebut dalam Al-Quran itu adalah nifak i'tiqadi, bukan amali. Dia adalah nifak akbar yang bertentangan atau kontradiksi dengan iman. Berbeda dengan kufur. Ya. Bahwasanya kufur kadang-kadang datang maknanya adalah makna kufur asghar. Begitu juga dengan kezaliman, kefasikan, syirik. Adapun dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi ada ketika menyebutkan nifak, ada namanya nifak asghar. Yani nifak kecil. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafikin, dia orang yang keji. Dan dia adalah sejelek-jelek jenis kekafiran. Kita telah mempelajari sebelumnya kekafiran itu ada 5. Ya. Maka yang kelima itu adalah kafir nifak. Dari jenis-jenis kekafiran yang paling jelek itu adalah nifak, kemunafikan. Kenapa? Karena mereka di atas kekafiran yang mereka miliki, mereka tambah lagi kedustaan dan penipuan terhadap orang-orang mukmin. Orang kafir jelas-jelas dia berhadapan. Tapi orang munafiki, dia berselimut dengan selimut Islam. Istilahnya musang babaju ayam. Tidak kelihatan. Zahir dia adalah seorang muslim. Seorang taat dan seterusnya. Seorang ilmuwan. Seorang cendekiawan. Muslim. Tapi di hatinya memberontak untuk menentang, membenci, dan tidak menerima syariat.
Maka di situ ada penipuan terhadap orang mukmin. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir hum la yu'minun. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sifat-sifat mereka dalam Al-Quran secara rinci. Allah menyifati mereka dengan sifat-sifat yang jelek agar orang-orang mukminin tidak terjerumus di dalam ranjau-ranjau mereka. Tidak terjerumus di dalam penipuan-tipuan mereka. Taib. Di antara sifat-sifat mereka itu kufur, tidak beriman. Ini satu, orang munafik dia tidak beriman. Yang kedua, mereka berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Rasulnya. Tidak mau menerima. Berpaling dia. Mungkin mencemooh, mungkin yang lain. Pokoknya dia nggak mau dengar. Yang ketiga, adanya istihza. Mengolok-olok. Baik agama atau pelakunya. Dan sukhriyah. Mengejek-ejek. Jadi kalau ada orang, nih lihat nih, mengejek-ejek syariat. Celana cingkrang kebanjiran lah. Bercanda dibilang ninja. Atau bercanda dia bilang hantu. Jenggot dibilang babu runcing. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini namanya istihza. Perlu kita cek lagi hati kita ini. Kita sudah menerima syariat atau belum? Kemudian yang keempat dari ciri-ciri orang-orang munafik, sifat-sifatnya itu adalah lebih cenderung secara menyeluruh kepada musuh daripada kepada Islam. Loyalitasnya. Mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ketika sama mereka dibilang, kami ini sama kalian. Kami sana cuma olo-olo aja, cari-cari kesempatan. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka datang kepada syaitan-syaitan mereka, tokoh-tokoh mereka, mereka mengatakan, kami ini bersama kalian, kami ini hanya mau olo-olo. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikin loyalitasnya kepada musuh Islam, ya, dan mendolong mereka di dalam memusuhi Islam, memusuhi orang-orang mukmin. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Hati-hati di zaman sekarang ini. Anda memusuhi Islam atau membela Islam? Hati-hati, jangan disebabkan oleh komunitas kita, lingkungan kita, partai kita, atau yang lain untuk menjaga keutuhan ini, kita memusuhi Islam, memusuhi syariat. Itu dipertanyakan akan iman kita. Dipertanyakan iman kita, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafikin dia punya kecenderungan loyalitas yang tinggi kepada musuh Islam. Zaman sekarang ini orang-orang kafir jelas nih. Ya. Orang-orang presiden Perancis jelas nyata orang kafir kok.
Dan ini adalah ujian kita bersama. Koar-koar ini boleh jadi akan menampakkan orang-orang munafikin yang tersembunyi selama ini. Terkadang dengan mengomentari dan membenarkan sikap orang-orang kafir yang menghina Rasulullah SAW, lalu kita bela. Hati-hati. Tanda tanya besar ini. Jangan-jangan di hati kita ada kemunafikan. Maka oleh karena itu jenis-jenis nifak yang telah kita sebutkan adalah orang yang menampakkan Islam, dia menyembunyikan, menampakkan Islam dan mendustai mendustai Rasul dan mendustai apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau dia mendustai Rasul berarti dia mendustai Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendustai apa yang dibawa oleh Rasul, berarti dia mendustai apa yang diturunkan oleh Allah. Dan dia mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berbahaya pemirsa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendustai apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, ini mendustai apa yang diturunkan oleh Allah. Enggak ada tuh doh. Ya. Enggak mungkin ada syariat seperti itu. Sementara ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena tidak cocok dengan hawa nafsu kita, kita ingkari. Kita dustai. Dipertanyakan nifak dalam hati kita. Lalu selama ini kita sholat, itu hanya sebatas baju yang menyelimuti kita dari hakikat. Kemudian membenci Rasul dan membenci sebagian yang dibawa oleh Rasul. Hati-hati kita. Ya. Orang-orang yang tidak suka dengan Rasul. Orang-orang yang tidak suka dengan sunnah-sunnah Rasul. Berbahaya kita pemirsa di belakang Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita tidak suka ini menyebabkan kita menjadi orang munafik. Sebab konsekuensi iman yang ada di hati kita adalah tunduk dan patuh menerima ajaran dengan sepenuhnya. Jadi pemirsa mulakan Allah Subhanahu wa taala membenci sebagian diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh Rasul. Seringkali pembicaraan dari kaum wanita. Malahan dia tekadkan untuk tidak melakukan. Apa? Disyariatkannya dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 2 atau 3 atau 4. Artinya apa? Poligami. Ketika ada pembicaraan poligami, ada buku tentang poligami, ada pengajian tentang poligami, wanita itu ya mulai muncul tidak senang. Kenapa tidak senang? Ini syariat. Siapapun dia, istri ustadz ke, anak ustadz ke, atau siapa, anak kiai, anak buya dan seterusnya, hati-hati. Semua kehidupan kita itu adalah takdir. Tidak terlepas dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang akan datang itu tidak keluar dari takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, jangan kita membenci. Kita terima itu ayat. Jika suami kita minta melakukannya, kita fasilitasi. Dan kita ingatkan, bang, kalau mau bersikap adil. Kata Nabi SAW, man kana lahu zawjatani famala ila ihdahuma
bu'itha yaumal qiyamah wasyakkuhu ma'il. Siapa memiliki 2 istri, lalu dia cenderung kepada salah satunya, pembagiannya nggak adil, maka nanti di akhirat dibangunkan dalam keadaan pundaknya atau baunya miring, sisinya miring. Maka di sini mendustai Rasul, mendustai apa yang dibawa oleh Rasul, ya, membenci Rasul, membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasul. Hati-hati ini. Kalau kita menolak syariat, menolak membagi harta warisan sesuai dengan syariat, itu dipertanyakan. Iman kita ini dipertanyakan. Ya. Maka pemirsa mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sifat-sifat orang munafikin, ya, yaitu di mana dia mendustai Rasul, mendustai sebagian yang dibuat oleh Rasul, seperti orang yang tidak meyakini wajibnya mentaati Rasul, atau membenci Rasul, atau menyakiti Rasul, atau benci kalau agama Rasul ini menang, ya, atau dia bergembira dengan jatuhnya panji-panji Islam, atau berolok-olok mengejek-ejek orang-orang mukmin disebabkan imannya, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul, diejek-ejek. Orang mau taat, orang mau menjalankan sunnah Rasul yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu dia ingin tidak isbal. Lalu kita mau olok-oloknya, bilang ini ada kebajiran. Hati-hati kita yang ngomong ini. Jangan-jangan ada kemunafikan di hati kita. Dan kemunafikan itu adalah kemunafikan i'tiqadi. Dan itu sangat berbahaya, pemirsa. Nabi mengkaitkan tanda keimanan dan kemunafikan dengan mencintai atau membenci orang Ansar. Ayatul iman hubbul Ansar. Tanda keimanan adalah cinta kepada Ansar. Ayatul nifaq bughdul Ansar. Tanda dari kemunafikan benci terhadap Ansar. Kok itu jadikan barometer? Ya, itu jadikan barometer Rasulullah SAW. Karena orang Ansar lah menolong Rasul, yang membela Rasul. Dia sudah berjuang. Lalu kita benci, kenapa? Apakah karena kita benci karena dia membela Rasulullah, memperjuangkan Rasulullah? Mana hakikatnya bermuara kembali kepada Rasul dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berpaling dari syariat, atau keyakinan yang lain yang bersifat keyakinan yang kekufuran, ya, yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Itu adalah kemunafikan akbar, dan itu banyak sekali. Kita lihat ada orang yang ternyata dia adalah intelektual muslim, tapi menolak syariat. Ada menolak syariat jilbab, ada menolak syariat poligami, ada menolak syariat-syariat yang lain. Ini dipertanyakan akan keimanan. Ini berbahaya. Para sahabat seperti Umar. Umar adalah orang yang paling khawatir kalau seandainya dia termasuk orang munafik. Sehingga dipanggil Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, dia adalah orang yang dirahasiakan oleh Nabi dengan nama-nama orang munafikin. Lalu dikatakan, apakah nama saya ada disebut oleh Rasulullah SAW? Hudzaifah mengatakan tidak. Mereka selalu berupaya menjaga keimanan mereka sehingga mereka tidak jatuh kepada kemunafikan. Adapun nifaq asghar, ada berhubungan dengan hadis tadi. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Ini adalah nifaq i'tiqadi, nifaq amali.
Setiap berbicara pun bohong, tidak ada bukti. Apabila dia janji mungkir. Apabila diberi amanat, dia mengkhianati. Apabila dia bermusuhan, dia bersikap fajir. Ya, apabila dia bikin perjanjian, mereka mungkiri. Itu adalah ya nifaq amali, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ayatun nifaq, ayatun munafiq thalath. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Dalil-dalil tentang ini banyak sekali, ya. Maka kita harus hati-hati. Ya, jangan sempat kita jatuh kepada nifaq akbar. Kita lihat perkataan ulama. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian juga Hafiz Ibnu Hajar Rajab, mereka mengungkapkan bahwa pembagian nifaq akbar yang mengeluarkan dari millah, dari agama, bahwasanya itu adalah nifaq akbar dan nifaq asghar. Syekhul Islam itu dia mengatakan, minan nifaq ma huwa akbar yakunu sahibuha fi darkil asfal minan nar. Di antara nifaq itu ada yang besar, yakni keyakinan yang bisa menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Masuk dalam api neraka. Kan nifaq Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay wa ghairi bi yadhur takdzib ar-rasul, dia nampakkan pendustaan terhadap Rasul. Ya, fa hadza darbun nifaq al-asghar fa huwa nifaq fi amali wa nahwihi. Adapun contoh nifaq asghar, dia adalah nifaq dalam amalan. Yaqul wa nifaq kal kufr, nifaqun duna nifaq. Nifaq itu seperti dengan kafiran, kafir di bawah dari kafiran besar, ya. Sebagaimana juga syirik terbagi kepada akbar dan asghar, begitu juga dengan nifaq. Nifaq terbagi kepada akbar wa asghar. Pemirsa dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita perlu sekali hati-hati. Harus tahu kita apa sih ciri-ciri orang munafik. Nifaq akbar tadi disebutkan bahwa mendustai Rasul. Mendustai sebagian yang dibawa oleh Rasul. Mendustai Rasul berarti sudah otomatis mendustai seluruh apa yang dibawa oleh Rasul. Tapi mendustai Rasul diulang lagi. Sebagian apa yang sebagian apa yang dibawa oleh Rasul. Yang ketiga, membenci Rasul. Membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Gembira dengan jatuhnya agama Islam. Benci kalau Islam itu menang. Kalau ada ciri-ciri ini ada dalam hati kita, cepat kita beristighfar. Itu adalah sensor pertama. Kita lihat. Saya ada nifaq i'tiqadi. Kita buang, kita pelajari agama yang benar, dan kita yakini dengan benar. Pemirsa dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan, ya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam masail yang lain, yaitu salah masail, ada 3 permasalahan yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari dan mengambil faedahnya. Wallahu a'lam. Kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini pada program kajian duha dengan tema jenis-jenis kemunafikan. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Baik. Kita bacakan pertanyaan dari WA nih Bu ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah seseorang yang sudah mengetahui suatu ilmu namun tidak sesuai dengan pengamalannya, misal suami yang membiarkan aurat istrinya dilihat lelaki ajnabi termasuk dayus. Selain dayus, apakah dia juga termasuk munafik? Contoh lain nih Bu ya, dia tahu hukum safar bersama non mahram,
haram, tapi dia tetap melakukan dengan berdalih darurat dalam rangka tolong menolong. Apakah ini juga termasuk munafik nih Bu ya? Syukran jazakallahu khairan. Pertama kita lihat adalah nifaq i'tiqadi, kembalikan kepada keyakinan orang tadi. Mungkin dia tidak punya ada niat untuk, tadi disebutkan tolong menolong, bukan dalam rangka tidak menyukai keyakinan itu atau tidak menyukai syariat itu. Dia tidak masuk kepada munafik. Tapi dia masuk kepada maksiat. Melarang apa mengerjakan larangan dari Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh berduaan. Ya. Adapun dayuth adalah seorang laki-laki yang membiarkan istrinya buka auratnya, biarkan istrinya dilihat oleh orang lain atau berbonceng dengan orang lain dan seterusnya, dan dia tidak punya rasa cemburu, maka itu adalah dayuth. Ya, wallahu a'lam. Ya. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya masih kita buka pertanyaan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, pertanyaan berikutnya Bu ya, masih dari WA. Ya, sepertinya sudah ada penelpon, mungkin kita angkat dulu penelpon yang masuk, silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Hamba Allah, Ustaz. Iya, di mana Ibu? Hamba Allah di Sijunjung. Di Sijunjung. Silakan pertanyaannya Ibu. Hamba Allah di Sijunjung. Silakan pertanyaannya Ibu. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari munafik itu, Ustaz? Ya, itu saja Ibu pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara kita bertobat dari nifaq? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki diri kita dengan ilmu. Kita harus istislam, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh dengan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelakunya. Selalu kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada hati kita, ya, sehingga dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu khair di atas jawabannya. Selanjutnya dari WA nih Bu ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ada teman saya bercanda, bunyi candanya seperti ini Ustaz. Seandainya Nabi turun di Cina, mungkin makannya pakai sumpit. Karena turun di Arab itu sebabnya makan pakai tangan. Apakah candaan seperti ini termasuk kemunafikan juga Ustaz? Ya, perlu kita tanyakan kepada dia. Kalau seandainya niatnya adalah meremehkan Rasulullah, itu jatuh dari munafik. Tapi kalau dia membahas tentang bahwasanya makan itu terkadang dia dipengaruhi oleh budaya, ya, maka insya Allah itu tidak termasuk kepada bentuk mengolok-olok. Ya, hanya saja kita perlu ingatkan, jangan jadikan Rasulullah SAW sebagai posisi guyonan kita. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu khair ya atas jawabannya. Selanjutnya masih dari WA nih Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ini mohon tanggapannya Bu ya tentang film yang baru-baru ini booming nih Bu ya di Indonesia. Ada film yang judulnya My Flag, Merah Putih versus Radikalisme nih Bu ya. Yang mana film tersebut menggambarkan peperangan antara santri yang tidak memakai cadar dan juga tidak cingkrang Bu ya. Melawan santri yang cadar dan juga bercelana cingkrang yang dituduh radikalisme nih Bu ya. Ini apakah termasuk mengolok-olok sunnah Nabi nih Bu ya? Saya melihat fenomena film ini adalah film yang bentuk dalamnya adalah mengolok-olok syariat. Kita khawatir kalau seandainya pencetus ide dan orang yang masuk dalam film itu
khawatir kita nanti jatuh kepada nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, karena di situ ada unsur propaganda untuk menjelek-jelekin agama Islam. Bahwasanya Islam itu teroris, Islam itu ekstrim. Ya, samalah apa yang disampaikan oleh orang-orang sekarang di Eropa. Masa kita sebagai seorang muslim mengaku bahwasanya bermadzhab Syafi'i, ya, kemudian mengaku dalam mempelajari agama dengan baik, tapi kita mengolok-oloknya. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khair. Kita angkat penelpon berikutnya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya Bu. Silakan pertanyaannya Ibu. Nah begini, Bu ya, mau bertanya. Saya sering mengikuti kajian di televisi. Alhamdulillah, yang di televisi itu saya dapat ilmu gitu. Nah, tapi saya juga mengikuti kajian yang di daerah saya. Terus, memang yang dibahas cuma masalah sholat gitu ya. Tapi ya kan saya bisa silaturahmi gitu. Cuman kebetulan ada ustadz yang suka ngomongnya itu ya dibikin lucu gitu ya. Kayak ngelawak-ngelawak gitu. Orang jadi ketawa gitu. Gimana sikap saya ya ustadz? Kalau mendengarkan ustadz yang seperti itu ya, sikap saya gimana ya? Padahal kan ustadz yang di TV nggak kayak gitu ya. Jadi saya bingung ya, kenapa kok yang saya sering lihat di TV itu nggak kayak gitu, tapi saya yang di kampung saya itu ustadznya kadang-kadang kayak orang lawak gitu, bikin orang ketawa gitu. Jadi ngomongnya suka kadang nggak penting gitu. Nah, sikap saya harus gimana ya? Ya. Menghadapi ustadz yang seperti itu. Ya, itu saja pertanyaan Ibu. Itu Bu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sikap kita adalah kita bersabar. Kalau bisa kita menasihati, kita nasihati. Mungkin kita menasihatinya dengan langsung, atau tidak, dengan perantara, atau kita nasihati melalui buku. Kira-kira apa buku-buku yang bisa tertarik bagi dia untuk membaca, sehingga merubah image yang ada dalam pikirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi ibu yang bertanya untuk bisa menasihati ustadz tersebut. Dan ingat, ustadz yang sudah senior dinasihati oleh junior terkesan tidak menerima, maka hendaklah kita pandai-pandai. Kita katakan, Pak, ini ada buku hadiah dari saya, silakan baca Pak. Kalau saya ada hal-hal yang tidak tepat, tolong informasikan kepada saya akan sampaikan kepada pengarang, begitu ya. Nah, bisa. Apalagi dia sudah di tingkat puncak akademisi. Maka kita berikan buku, mudah-mudahan dia baca, atau kita tanya ya poin-poin tertentu yang kita dengan demikian kita sudah tahu dia membacanya. Maka oleh karena itu perlu kita nasihati ustaz-ustaz yang ada ya, supaya jangan jadikan agama sebagai ajang dari memperolok-olok. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari WA nih Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Lubuk Alung nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ketika zikir setelah sholat fardu nih Bu ya di masjid, saya berzikir dengan tenang sampai selesai nih Bu ya. Dan ketika di rumah sendirian saya terburu-buru Bu ya. Apakah itu ada tanda kemunafikan dalam diri saya Bu ya? Ya. Insya Allah tidak ya. Tapi kita perlu membenahi diri. Iman itu terkadang berkurang dan bertambah. Dan perlu kita membenahi diri. Oleh karena itu, sangat perlu sekali kita mempelajari tentang apa itu nifak lebih mendalam. Apa ciri-cirinya, baik itu nifak amali atau i'tiqadi, yang memang pelakunya sangat berbahaya. Maka tambah ilmu kita, mempelajari ilmu kita, membaca, atau menghadiri majelis ilmu. Ya, jadi
saya katakan cobalah tambah ilmunya untuk mempelajari hal-hal yang terkait. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, syukran jazakallahu khair ya atas jawabannya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada pagi hari ini pada program kajian duha, kajian bersama Buya Muhammad Al-Fisham LCMA hafizahullah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio, baik melalui telepon dan juga SMS dan WA. Dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Semoga apa yang Buya sampaikan tadi menjadi penambah ilmu syar'i kita dan dibalasi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.